Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wahtasha arwahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli aba'i ma'rifatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa'in. Alhamdulillah, para hadirin hadirat, muridin muridat, salikin salikat, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan hidayah, taufik, bisa melanjutkan mengaji kita kepada Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. Meskipun cuacanya enak buat tidur ya, tapi kita tetap berangkat. Ini satu nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita ditakdirkan untuk terus bisa istiqomah dan ilmu kita manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Melanjutkan kitab Ihya halaman 250. Babul Qadri al-Mahmudi minal ulumil mahmuda, menjelaskan kadar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi wa madana alaihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Babul Qadri al-Mahmudi minal ulumil mahmuda, utawi iki bab al-qadri nerangake kadar, kira-kirane kadare al-mahmudi perkara kang pinuji terpuji, minal ulumil mahmudat saking pira-pira ilmu kang terpuji. Terus ilmu-ilmu niku kan Imam Ghazali sampun menjelaskan ada yang terpuji, ada yang tidak terpuji di dalam bab ilmu fardu kifayah kan sampun ya. Nah, ini penjelasannya di mana kadar terpujinya. Kenapa kok terpuji ilmu yang terpuji itu dalam bab ilmu fardu kifayah? I'lam warwasira, ketahuilah, annal ilma ing setuhuni ilmu bihadal iktibar kelawan iki pira-pira iktibar pemilang iku salah satu ada 3 aksamin pembagian. Berdasarkan iktibar ini ada 3 pembagian untuk mengukur kadar terpujinya itu. Kismun yang pertama, satu bagian atau bagian yang pertama, huwa madmumun iku utawi kismun iku madmumun ilmu kang den paido, ilmu yang tercela, qaliluhu apa setitike kismun wa kasiruhu lan akeh kismun. Pembagian pertama atau bagian yang pertama adalah ada tercela, baik itu sedikit maupun banyaknya.
Wa qismun lan bagian lagi, sakduman lagi. Huwa mahmudun utawi iku qismun iku mahmudun dan puji. Qaliluhu wa kasiruhu, terpuji baik sedikitnya maupun banyak, sedikit atau banyak dia tetap terpuji. Wa kullama lan semongso-mongso kana ana apa kismun iku aksara akeh kana ahsana wa afdola. Di bagian yang ini, karena bagian ini sedikit atau banyak dia tetap terpuji, maka ketika dia semakin banyak justru ahsana wa afdola, dia semakin bagus dan semakin utama. Lawang titik ai pun terpuji, banyak nggih terpuji, berarti tambah akeh tambah terpuji. Wa qismun yang ketiga, bagian yang tiga, lan sakduman atau sebagian lagi adalah yuhmadu minhu kang den puji saking qismun apa mikdaru kadarnya, kira-kira ini al-kifayati, kecukupan. Wala yuhmadul fadilu alaihi, lan ora den puji apa al-fadilu alaihi kang luweh, kalau berlebih alaihi ing atase mikdar dari kadarnya itu tidak terpuji malahan. Wal istiqsa'u fihi, lan ngatok-ngatokake, maksudnya di pol-pol ini dilebih-lebihkan, fihi ing dalam ilmu yang itu. Jadi kadarnya yang pertama itu adalah dia madmumun, tidak terpuji, tercela, sedikit atau banyak. Yang kedua, dia terpuji baik sedikit maupun banyak kadarnya. Nah, karena sedikit atau banyak dia terpuji, maka semakin banyak semakin terpuji. Itu nomor 2. Pembagian yang nomor 3 itu dia terpuji menurut kadar yang pas. Ada ukurannya, ada standarnya. Kalau pas, cakep, maksudnya apa? Cukup, terpuji. Tapi kalau dia berlebih malah nggak bagus, kurang juga nggak bagus. Dia harus pas menurut kadarnya. Kifayati, ini dari mikdarul kifayati. Kira-kira ini cukup lah. Itu baru dia akan terpuji. Wahuwalan utawi ilmu yuhmadu minhal kifayah, yang dimaksud kecukupan, ya, karena yang agak sulit cukup ini sak pinten, ya, karena angel nek karuan titik akeh, ya, enak begini. Tapi kalau cukup nih benten-benten ukuran tiang nih, setunggal tiang cukup, setunggal tuang mboten cukup. Nah ini penjelasannya, wahwa ilmu yuhmadu minhal kifayah, ilmu yang terpuji kalau dia cukupan, iku mislul ahwalil badani, umpamane ilmune pira-pira tingkahe awak tentang kondisi fisik. Contohnya itu gambarannya. Fa inna minha, mongko setengah iku tetap minha bagian saking ahwal, ma yuhmadu ana barang kang den puji, qaliluhu apa setitik emma, wa kasiruhu lan akeh emma, kasihati seperti sehat,
wal jamali seperti apa? Jamal, ya, bagus, cantik. Sehat itu kalau sedikit ya baik, rodok sehat ya, itu ya baik. Tapi semakin sehat ya bagus. Ana arek wedok misalnya dikomentari rondo ayu kok arek. Rondo. Tapi itu wis lumayan kan kalau rondo ayu. Apa maneh wayu. Jadi kecantikan dan kesehatan itu sedikit atau banyak itu bagus. Wa min halan iku setengah saking ahwal ma yudhammu utawi barang kang den paitu qaliluhu wa kasiruhu apa sithike ma lan akeh ma yang tidak terpuji baik sedikit maupun banyak. Kalau diibaratkan kal kubhi seperti kubh Allah buruk rupa misalnya. Wasu'il khuluq lan jeleknya akhlak pekerti. Olone budi pekerti. Akhlak yang jelek itu baik sedikit ya tidak terpuji, nggih dipaedo. Jelek mboten nyenengno, dan akhlak yang buruk itu kadarnya banyak justru tambah elek. Jadi dia sedikit atau banyak ya tetap elek. Tapi beda dengan tadi kondisi badan. Misalnya ahwalil badan itu kan kifayat, cukupan. Tubuh kita ini kalau terlalu panas tidak bagus. Tapi kalau terlalu dingin juga tidak bagus. Apa itu istilahnya? Hipotermia. Hipotermia, kedinginan. Atau hipertermia, kepanasan. 40 derajat Celcius geblak kalau tubuh kita. Tapi kalau kedinginan misalnya di salju, hipotermia juga tidak bagus. Nah, itu yang tadi ibaratnya dari miqdarul kifayah, kecukupan. Yang bagus kondisi tubuh ini ya sekitar 35 sampai 37,5 derajat Celcius. Itu tengah-tengah, cukupan. Kurang dari itu kademen, lebih tinggi dari itu kepanasan. Nah, hipotermia sama hipertermia. Wa minha lan iku setengah saking ahwal ma yuhmadu utawi barang kang den puji al iktisadu apa gawe iktisad nggih mejana sederhana simple hemat fihi ing dalem ma. Jadi membuat simple sederhana kabad lil mali koyok weweh arto. Memberikan harta, membagi-bagikan harta itu terpuji ya. Tapi kalau itu kebanyakan malah tidak terpuji. Jadi secukupnya. Fa innat tabdhiro, fa inna mongko setuhune at-tabdhiro ngambur-ngamburake arta iku la yuhmadu fihi iku ora dipuji ing dalem badl. Jadi meskipun itu diberikan ke orang, tapi kalau kebanyakan ya menjadi tidak bagus. Ada istilah kalau kita itu memberi kepada orang itu ya jangan berlebihan karena bisa membuat orang itu manja. Marahi wonge niku jagakno.
Atau ada istilah jangan memberikan ikan. Kalau bisa membantu itu jangan beri ikan, tapi berikan kail atau alat pancing atau alat untuk nelayan, jaring. Itu bagus. Tapi kalau terus memberikan ikan ke orang, akhirnya manja. Dia tidak bisa mengeluarkan potensinya. Jadi kadang-kadang sedekah atau memberikan harta, infak itu kadang-kadang ada kadarnya, jangan terlalu banyak, tidak bagus juga. Wa huwa lan utawi tabdzir iku badlun pewewehan, yaitu tadi memberi memberi harta itu tadi. Wakas sajaah lan koyok sifat sajaah, berani, kendel. Nah ini contoh juga. Ini kudu pas. Sifat berani ini harus tengah-tengah. Fa inna tahawur mongko setuhune tahawur berangsangan berangsangan tahawur itu napa nggih? Membabi buta. Tahawur. Berani tapi kekendelen, ya. Justru dadi preman. Gak ono sing diwedeni kuwabe diwaneni, kiai disentaki, ya kan? Maka sifat sajaah itu harus pas. Tengah-tengah. Karena kalau dia kurang tidak jadi sajaah, jadinya juben, goci, licik. Apa licik ini? Bukan licik dalam arti bahasa Indonesia, tapi goci ini nggih. Gak wani napa niku. Nggih. Nah, seperti sifat sajaah ini ya harus pas, harus cukupan. Karena kalau berlebih fa inna tahawur la yuhmadu fiha iku ora den tahawur itu ora den puji fiha ing dalam sajaah kalau berlebihan. Kalau kurang juga ndak bagus karena menjadi orangnya itu goci ya, tidak berani. Pecundang itu? Wa ingkana lan senajan ono apa tahawur min jinsis sajaah iku setengah saking jenis kendel. Walaupun ya sajaah itu kendel itu memang bagus sejenis, tapi kalau berlebihan gimana bagus. Wakadhalika maka kaya iku mengkono ahwal badan al ilmu itawi ilmu. Gambarannya seperti itulah ya, kira-kira. Supaya enaknya Imam Ghazali selalu pinter bikin ilustrasi, gambaran. Tadi kan kalau membaca awal-awal ya apa sih? Qaliluhu wa kasiruhu, akeh titik terpuji, tapi lek titik kurang. Sehingga kemampuan Imam Ghazali memberikan ilustrasi itu diakui oleh seluruh umat Islam, makanya dijuluki Hujjatul Islam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fal qismul madmumu mongko utawi pembagian atau dum-duman al-madmumu kang den pahitu minhu saking kismun apa qaliluhu setitike al-madmumu wa kasiruhu lan akeh al-madmum, sedikit atau banyaknya huwa ma la faidata huwa ya kismun al-madmum iku ma la faidata barang kang ora ana faedah fihi ing dalam ma. Yang tercela, yang pertama tercela sedikit banyaknya itu gampang ukurannya. Pokoknya mboten enten faedahe blas fidinin ing dalam agama wala dunyan lan perkara donya. Nambahi ilmu agama ya ora, nambahi perkara donya misalnya sugih nggih ora, wis pokoke gak jelas ngono nggih.
Itfihi krana iku tetep ing dalam qismul madmun utawi dororun ada bahaya, kemudorotan, kemelaratan yahlibu kang ngalahake apa doror naf'ahu ing kemanfaatane ilmu. Justru memang mudorotnya mengalahkan manfaatnya, tidak ada manfaat sehingga baik dalam agama maupun urusan dunia. Ka ilmi sihir kaya ilmu sihir. Sudah disampaikan di bab ilmu madmumah. Kalau yang dulu itu kan disebutkan ilmu-ilmunya ya, yang bab-bab sebelumnya. Ilmu yang terpuji apa saja, ilmu yang tercela apa saja. Nah ini dijelaskan kadarnya. Sampai sak pinten sih, kok sampai tercela, sampai terpuji, itu kadarnya di sini. Seperti ilmu sihir, watol masati lan ilmu tolmas mantra, wan nujumu lan ilmu nujum, ilmu astrologi sudah pernah dijelaskan juga. Karena tidak ada manfaatnya, nggak ada untungnya buat dunia juga nggak bisa. Justru mudorotnya menipu orang, misalnya membuat orang takut dan sebagainya. Faba'duhu mongko utawi setengah kismun al-madmum yang tercela iku la faidata ora ono faidah iku maujud fihi ing dalem kismul madmum aslan babar pisan, tidak ada faidahnya sama sekali. Wasarfun utawi oleh wasarful umur utawi oleh apa niku ngengokake umur, menghabiskan usia alladzi huwa anfasu, yang mana huwa umur itu adalah anfasu, luweh adi-adine barang, sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga ya. Usia, umur itu. Mayum sikuhu kang ngeker ing ma al insanu sapa menungso ilahi marang sorfi. Jadi usia kok dihabis-habiskan untuk mempelajari ilmu yang jelas-jelas tidak ada manfaatnya sama sekali. Kan eman puluhan tahun misalnya, atau tidak sampai puluhan tahun, tahunan menekuni dunia apa ini astrologi atau ilmu ramalan bintang, kan eman. Misalnya 3 tahun belajar itu, ya 3 tahun itu kalau untuk belajar ilmu agama berapa itu manfaatnya? Kalau kitab kan bisa khatam 3 kitab, misalnya 3 jilid. Atau kalau untuk belajar ilmu dunia, bisnis misalnya, menguntungkan dunia juga lumayan. Karena tidak ada manfaatnya, habis umurnya. Padahal umur itu tidak ada tokone, tidak ada tempat kulaan umur. Kalau habis ya wis lewat. Berdasarkan itu wa idoatu lan nyo an-nafisi barang kang indah madmum iku madmumatun dan paitu, membuang-buang, menyia-nyiakan sesuatu yang berharga itu tercela. Wa minhu lan iku tetep sang tengah saking ilmu ma fihi ing dalam al-madmumah utawi kang iku ing dalam ma utawi dororun, kemelaratan atau bahaya. Di dalam ilmu yang madmum itu bahayanya yazidu ala ma yadunnu, kadang-kadang melewati atau melebihi dari apa yang kita duga, dari apa yang kita pikirkan. Mungkin kita mikirnya paling ya sekedar
sebini mungkin dampaknya, ternyata dampaknya jauh lebih besar. Misalnya ilmu sihir, dikiranya mungkin itu membahayakan untuk orang lain misalnya. Tapi justru juga bisa menyeret, membahayakan diri sendiri dan keluarganya. Bahkan mungkin lebih luas lagi, bisa membahayakan komunitas, satu kaum. Itu. Jadi kedaruratannya itu kebahayaannya, tingkat bahayanya itu lebih tinggi, yazidu ala ma yazunnu, lebih tinggi dari apa yang kita duga, kita fikirkan. Annahu ing satuhune ma iku yahsulu bihi, hasil apa ma yadunnu kelawan bihi kelawan ma fi darur min qada'i watorin fid dunya. Bayane hasil hajat fid dunya ing dalam dunia. Fa inna dzalika mongko setuhune mengkono qada'i wator, tercapainya hasil iku la yu'taddu, ora den ilang wilang bihi apa qada bil idhofati kelawan dibanding ila dorori marang kemelaratane al hasili kang hasil anhu saking ilmu. Sehingga keuntungannya, kalaupun ada untungnya, kalaupun ada manfaatnya, itu tidak sebanding dengan dampak buruknya, sehingga seolah-olah dia tidak ada faedahnya sama sekali. Apa untungnya belajar sihir? Paling cuma gaya-gayaan. Aku iso ndelok barang ini, narik ini. Tapi itu ndak ada faedahnya sama sekali. Dibandingkan dengan harga yang kita harus bayarkan, dampak buruknya itu. Nah, itulah ilmu yang tercela jelas ya. Kalau itu sudah sihir, ilmu astrologi yang mengarah pada mantra-mantra an-nujum itu jelas tidak ada manfaatnya sama sekali. Wa ammal qismu lan utawi pembagian al-mahmudu kang den puji, bagian yang terpuji tadi ila aqsa marang akhire goyati katok-katoke al-istiqsoi, mentok-mentoke yang mahmudah. Jadi sampai mentok-mentok atau sampai pol lah. Yang tertinggi artinya yang paling mentok dari ilmu yang terpuji, fahuwa ilmu billahi ta'ala, adalah ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ilmu yang paling terpuji. Ilmu apapun itu namanya, selagi itu menjelaskan tentang pengetahuan kita tentang Allah, kita bisa mengenal Allah, itulah ilmu yang paling terpuji. Itu ilmu yang tertinggi. Wabi sifatihi lan kelawan mempelajari piro-piro sifate Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sebetulnya sifat-sifatnya Allah. Sifat jamaliyahnya, sifat jalaliyahnya Allah, ya, sifat kamaliyahnya. Karena kalau kita mempelajari sifat-sifat Allah, buah dari mempelajari itu adalah kita tambah yakin, al-yakin, ya, itu akan terus bertambah. Dan yang kedua bisa menghasilkan mahabbah, cinta. Lalu bisa menghasilkan ketentraman, ayem, marem. Kalau kita tahu sifat-sifat Allah. Allah itu maha al-qayyum misalnya. Maha ngopeni. Gusti Allah itu ngopeni. Ngopeni ini boten cuma kula panjenengan. Seluruh makhluknya ini diopeni. Sampai hewan-hewan di dalam bumi pun
openi. Nah, kalau kita mempelajari itu, memperdalam itu, ya kita akan yakin. Kita akan tahu bahwa kita nggak mungkin ditelantarkan oleh Allah. Selagi masih ada umur, masih ada nafas ini, kita tidak akan pernah dilepas istilahnya urip-uripo dewe, tidak mungkin. Ya. Seperti halnya kita dulu masih di kandungan ibu, apa kita bisa mencari rezeki kita sendiri waktu di kandungan? Kan tidak. Allah yang mensuplai semua kebutuhan kita. Itu mempelajari sifat-sifat wa af'alihi, pira-pira penggawaiane Gusti Allah, pekerjaan Allah. Itu juga adalah ilmu yang tertinggi, yang paling terpuji. Wa sunnatihi lan sunnatullah, mempelajari sunnah-sunnah Gusti Allah fil khalqihi ing dalem makhluki Allah. Mempelajari sunnatullah itu kalau matahari beredar misalnya, niki nek mendung biasane badhe Jawa, pelajari sifat sunnatullah itu. Wa hikmatihi lan hikmai Allah fi tartibil akhirati ala dunya, ing dalem oleh ngurut-ngurutake al akhirat ala dunya, bahwa akhirat itu lebih mulia, jauh lebih mulia daripada dunia. Ilmu-ilmu yang menyampaikan kita pada hal-hal ini, pada pengetahuan ini, itulah ilmu yang paling terpuji. Nah, terserah apa nama ilmunya. Kalau sekarang mungkin dikenal dengan tasawuf, ya. Tapi dulu pada masa awal perkembangan Islam kan tabi'in belum ada itu istilah tasawuf. Boleh jadi nanti 100 tahun lagi atau 1000 tahun lagi istilah tasawuf berganti dengan ilmu apa, ya tidak tahu. Tapi intinya adalah menjelaskan tentang Allah, sifat-sifat Allah, af'alnya Allah, hikmah-hikmah dari makhluk sunnatullah dan ilmu akhirat. Nah, garis besarnya itu. Masalah stempel bungkusnya bisa ganti-ganti. Tapi isinya ilmu yang terpuji adalah itu tadi. Fa inna hadal ilmu, mongko setuhuni hadal ilmu ini, ilmu billah itu tadi, iku matlubun, ilmu kan den suprih, dicari lidzatihi krono zat ilmu. Ilmu ini, ilmu yang mempelajari zat Allah ini ya memang dicari karena ilmu itu sendiri, karena saking mulianya. Walitawassuli bihi lan krono menyampaikan, ya, nggawe lantaran, menjadi wasilah bihi kelawan ilmu ila sa'adatil akhirah, marang kebahagiaan akhirat. Karena dengan mempelajari itulah kita akan menghasilkan kebahagiaan kelak di akhirat. Wa badlul maqduri fihi lan utawi nyerahake, apa itu, mengerahkan, ya, al-maqdur, segala upaya, kekuasaan, fihi ing dalem cari ilmu billah, ya, ilmu yang menjelaskan Allah, ila aqsal jahdi ing katok-katoke payah. Kita benar-benar bersusah payah untuk mempelajari, ya, mendalami ilmu itu. Iku kusurun an haddil wajib, itu sudah melewati batas atau memotong, ya, batas an haddi saking angger-anggere al wajibi kang wajib.
Sebetulnya mungkin kita wajibnya seperti sifat wajib Allah yang 20 itu yang di Aqidatul Awam. Tapi karena kalau kita ingin mempelajari lebih ya enggak apa-apa. Karena ilmu tentang Allah itu masih luas. Sebetulnya sifat-sifat Allah ya tidak 20 itu saja. Tidak yang ada di dalam apa ini? Aqidatul Awam. Sebetulnya ya lebih. Tapi kita setidak-tidaknya minimal harus tahu 20 sifat wajib itu dan pernah ngaji belajar tentang itu. Bahwa kita kemudian nyari ilmu lagi, memperdalam, memperluas, itu malah bagus. Fa innahu mongko setuhune ilmu billah iku al-bahru koyok segoro alladzi la yudraku kang ora kenek dijajaki ditemui ghuruhu apa jerune bahar seperti lautan. Ilmu tentang Allah itu seperti lautan yang kita tidak tahu seberapa dalam samudra itu. Wa innama yahumul khaimun lan pemestine ngalangi sapa wong kang padha ngelangi ya, maksudnya menyelam. Sesungguhnya orang yang menyelam itu ala sawahilihi ing atase pira-pira kisike bahar pantai ya, di pantainya wa atrofihi lan pira-pira pinggirane bahar tepi pantai. Orang-orang yang menyelam tentang Allah, tentang ilmu tentang Allah itu pun masih sebetulnya masih di sekitar pantai. Nah, pantai itu kan sebetulnya jauh ya kalau dibandingkan dengan kedalaman samudra itu masih jauh. Nah, orang yang menyelami ilmu Allah itu sebetulnya masih ada di pinggiran, sebetulnya masih di pantai. Wa atrofi biqadri mayusirulahu kelawan kira-kirane barang kang digampangake apa marang haimun. Karena dimampukan ya segitu. Wa makhadha lan ora seluruh ing atrofahu pira-pira pinggiran bahar illal anbiya wal auliya kejaba angin para nabi lan para auliya warasikhuna lan para wong kang padha ngoyot. Apa maksudnya niku? Ahli fil ilmi ing dalam ilmu ala ikhtilafi sertane persulayane pira-pira darajatihim pangkate atau derajatnya para rasikhun, para ahli itu tadi. Bihasabi ikhtilafi kuwatihim kelawan milang-milang persulayan atau perbedaan kuwatihim kekuatane ar-rasikhun, kekuatane para ahli itu. Watafawutilan napa tafawut sih? Variasi atau macam-macamnya takdirillahi ta'ala, macam-macamnya takdir Allah. Karena itu para anbiya aulia Allah itu saja masih berada di pantai, masih ada di pinggiran lautan, samudra ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada para ahli-ahli atau ulama-ulama yang menekuni di situ, yang mengikuti jejak para nabi dan para aulia. Dan mereka pun juga berada pada pinggiran pantai, lebih menepi, lebih citek. Itu pun berbeda-beda menurut kadar yang Allah tentukan. Berdasarkan variasi takdirillah, variasinya takdir antara satu orang dengan satu orang yang lain, menyelamnya berangkatnya sama,
tapi keberhasilannya beda. Tingkat kedalamannya seluruh datang samudrane Allah itu berbeda-beda. Ala takdirillahi ta'ala fi haqqihim ing dalam haqqe mustakhar ya. Rasikhun ngapunten. Wa hadalan utawi iki ilmu huwa ilmul maknunu, ia adalah ilmu yang maknun dan simpen, rahasia. Alladzi la yustoru kang ora ditulis apa alladzi fil kutubi ing dalam pira-pira kitab. Tidak ada, ini sebetulnya ilmu yang rahasia sifatnya. Jadi apa yang ditulis oleh Imam Ghazali misalnya, apa yang ditulis oleh Ibnu Arabi, Ibnu Athaillah As-Sakandari, Syekh Abul Hasan As-Sadili, itu sebetulnya yang ditulis itu masih apa itu ya? Masih kulitnya. Sebetulnya masih kulitnya saja, masih belum pada intinya. Sesuatu yang hakikatnya. Jadi itu masih kulit. Makanya kalau kita ngaji hikam atau ngaji kitab-kitab Ibnu Arabi, Imam Ghazali, kok kemudian kita sudah merasa berada di tengah lautan, itu berarti seperti anak kecil yang masih berenang di pantai, tapi merasa rumoso di tengah-tengah samudra. Wis kelem, wis mabuk laut. Padahal belum, itu masih di pinggiran. Jangan-jangan kita ini baru kecek. Tas kecek-kecek itu. Sudah masuk angin ternyata. Nah, kan kalau orang rumongso sudah ngaji sekian tahun terus rumongso, wah kayaknya sudah jadi sufi nih. Sudah gagal itu. Nih, sudah terhijab duluan. Wa hadha huwa ilmu maknunun alladhi yastaru fil kutub. Wa yu'inu lan bisa nulungi ala tanabuhi ing atase eling marang ilmu, lahu marang ilmu at-ta'allum apa sinau belajar, wa musyahadatu lan ningali ahwalil ulama'il akhirat, hal yang bisa membuat kita ingat dan terus untuk meniru ya, para salikin adalah dengan mempelajari, ngaji, wa musahadatu dan menyaksikan ahwalil ulama akhirat, tingkahe, akhlake, kepribadiannya ulama akhirat, kama sayati alamatuhum, seperti yang nanti kita sampaikan tanda-tandanya, kata Imam Ghazali, alamate ulama akhirat. Kan mirsani ulama niku pun sudah merupakan nur tersendiri. Ya, kalau kita menyaksikan ulama, terutama ulama akhirat, baru bertemu berapa menit, mungkin 1 jam, 2 jam, sudah banyak limpahan sir dan nurnya. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang sudah wali seperti itu. Nah, itu yang bisa menyambungkan kita. Di antaranya adalah menyaksikan ulama-ulama yang seperti itu. Kalau kita lihat ulama atau orang yang disebut ulama, kiai, tapi kok misalnya kok tambah gampangnya ladu ya, misalnya. Kok kita akhlak kita tambah mboten bagus, tambah bagus kok tambah elek. Biasanya itu ulamanya bukan ulama akhirat. Semakin kita dekat ulama itu, semakin bergaul kok tambah kedunyan. Ya bisa jadi, bukan berarti pasti. Bisa jadi salah kita, bisa jadi salah milih gurunya atau milih siapa yang ditaati. Ada kan kita kalau ketemu sama ulama itu, ulamanya nggak ngomong apa-apa, kiainya nggak ngomong apa-apa,
Tapi kita itu kayak terus takut, maksudnya takut rumangsa kayak seolah-olah Allah itu menyaksikan kita dari pandangannya kiai atau ulama atau habib itu. Sehingga kita menjadi tawadu, menjadi khusyuk. Padahal beliaunya ndak ngomong apa-apa, belum dawuh napa-napa. Itu. Baru merdayo kadang-kadang sudah banyak istighfarnya, seolah-olah aduh dosa kita itu banyak. Nah itu berarti tanda-tanda bahwa itu ulama yang punya sirnya jalan, ya, nurnya jalan. Wahada fi awalil amri, utawi iki ta'alum ngaji seperti itu adalah awalil amri, kawitane perkara, tahapan awal. Nah, tahapan awalnya adalah menyaksikan, mencontoh para ulama akhirat. Wa yu'inu alaihi, lan bisa nulungi alaihi ing atase ilmu kang terpuji niku wau, ilmu billah fil akhirati ing dalam akhirat. Al mujahadatu ini kok apa paring merangi hawa nafsu, mujahadah yang bisa mengantarkan kita ya, untuk sampai kepada ilmu billah itu tadi, ilmu yang tidak apa tadi, ilmu yang tidak ditulis di dalam kitab-kitab, ilmu tentang zat Allah, sifat Allah, af'al Allah, sunnatullah, dan apa tadi, tartibul akhirat fit ala dunia. Untuk sampai pada ilmu ini, ilmu yang rahasia ini, selain tadi menyaksikan, mengikuti para ulama akhirat, selanjutnya adalah mujahadah, merangi hawa nafsu. Wariyadoh, lan ngakeh-ngakehno latihan puasa napa nggih, sedekah itu juga riyadoh. Sedekah itu menjadi riyadohnya siapa? Riyadohnya orang yang sempit hartanya, orang yang kepepet. Orang yang kepepet, orang yang miskin, apunten nggih. Orang yang fakir atau orang yang miskin, riyadohnya itu bukan puasa. Kalau puasa biasa dia. Memang gak ono sing didahar kok. Kan ngoten. Dikon poso gampang. Ngapunten. Tapi kalau orang kaya, riyadohnya sodako, ya gampang juga. Memang dia punya. Maka riyadohnya orang kaya itu adalah puasa. Karena orang kaya, pejabat, itu kalau keliling kemana-mana selalu makan. Nah, ketemu acara pelantikan, mangan. Ketemu klien bisnis, mangan. Sehingga dia akan sulit kalau puasa itu angel. Nah, sesuatu yang sulit merangi hawa nafsu itu mujahadah dan riyadoh. Maka riyadohnya orang kaya itu adalah sebetulnya banyak ulama atau mursyid itu yang menganjurkan poso. Ya mesti angel. Tapi kalau orang yang fakir, yang tergolong miskin, orang-orang tidak punya, dia kalau disuruh puasa gampang Pak. Memang biasa gak mangan telung dino misalnya. Ya, puasa kan enteng. Bisa apa? Bisa sahur, bisa buka 2 kali enteng. Nah, sesuatu sing enteng menurut nafsu justru itu bukan riyadhah. Yang berat adalah dia tidak punya uang atau kepepet tapi disuruh sedekah. Seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Gak mangan 2 dino. Sekali deh oleh duit hasil jahitnya Fatimah diminta sama orang miskin. Anak wong jaluk, padahal anake bojone mboten dereng mangan. Nah,
Maka riyadohnya orang yang nggak punya ini seperti Sayyidina Ali itu dipaksa, nafsunya dipaksa untuk sedekah, mendahulukan orang lain yang sama-sama lapar, sama-sama kepepet. Nah itu contoh-contoh riyadoh seperti itu. Sebenarnya masih ada yang lain, biasanya mursyidnya yang tahu ya. Makanya jangan riyadoh menurut nafsu sendiri. Soge, aku gak kuat poso, aku tak sedekah ae. Itu sebenarnya nyocoki kondisinya, akhirnya tidak memerangi nafsu. Karena dia enteng, memang pendapatannya per bulan 50 juta apa 100 juta kan? Kalau anggota DPR RI apa menteri enteng saja. Berarti itu bukan sebuah riyadoh, bukan sebuah amal yang terhitung berat buat dia. Berat buat dia justru puasa biasanya, orang pejabat atau orang kaya itu. Wangel poso. Kumpulan ketemu makanan-makanan enak. Ya. Biasa nang restoran. Angel, Pak. Ketok panganan enak di depan mata ini. Dan ini tidak dalam rangka bulan Ramadan. Ya apa ya, sulit sekali, maka itu riyadohnya begitu biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasfiyatul qalbi, lan bersihkan hati ya. Tidak ini pasti mutlak. Makanya tasawuf itu ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berpendapat sebetulnya itu dari kata sofa, dari kata kesucian, bersih. Tasfiyatul qalbi, membersihkan hati. Ilmu tasawuf adalah yang konsentrasinya, fokusnya pada pembersihan hati. Pembersihan dari apa? Dari sifat-sifat atau kerentek-kerentek sing elek. Kerentek lho nggih, dereng akhlak tasik, kerentek sing elek niku dibuang. Dan menggantinya dengan kerentek-kerentek atau sifat-sifat hati yang terpuji. Wa tafrighuhu, lan napa niki istilahnya, ngotongake kolbi, mengosongkan hati ya. Setelah bersih lalu dikosongkan. An ala ikid dunia, saking cancangan atau ikatan ad-dunya, duniawi. Mengosongkan hati dari ikatan-ikatan duniawi. Ikatan-ikatan duniawi banyak. Ikatan pada harta, ikatan pada istri dan anak. Hatinya yang dikosongkan, bukan kewajiban menyayangi dan sebagainya, tapi keterikatan, ketergantungan. Wa tasabbuhu fiha, lan olehe menyerupani atau mencontoh fiha ing dalam dunia, bil anbiya'i wal auliya'i, kelawan para nabi lan para wali. Menyikapi dunia itu paling enak contohnya adalah langsung ningali para nabi dan para aulia. Karena misalnya kita ini sering menganggap zuhud itu berarti hidupnya ya harus miskin, ya harus tidak punya apa-apa, itu zuhud. Padahal tidak. Kalau kita contoh Nabi Sulaiman itu manusia paling kaya raya sepanjang sejarah umat manusia. Tapi apa? Kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli Rabbi, ini adalah fadilah pemberian dari Tuhanku. Apakah saya termasuk yang kufur atau yang termasuk bersyukur, beriman atau tidak? Jadi bukan letak kaya atau miskinnya, dia menyadari betul harta yang ada pada dirinya ini untuk apa, dari mana dan mau kemana, mau dialokasikan kemana harta ini.
Syekh Abdul Hasan Asyadzili itu juga terkenal sufi yang kaya raya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i itu sederhana. Begitu ngaji di Imam Malik kaget, orangnya kaya raya. Lalu setelah selesai nyantri di Imam Malik 4 atau 5 tahun, Imam Malik menganggap sudah alim. Tapi eman Imam Syafi'i, jenengan ini punya bakat yang luar biasa, saman akan jadi ulama besar kalau jenengan ngaji ke madhab Hanafi. Tapi Imam Abu Hanifah sudah kapundut saat Imam Syafi'i lahir. Maka ngaji madhab Hanafi di mana? Di ulama muridnya Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dikirim ke Irak untuk ngaji, nyantri pada Hasan Asy-Syaibani, disangoni. Tidak sekedar dikongen budal, disangoni, dikei bekal, dicarterno kendaraan, karena sugih Imam Malik. Nyampe ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Malik kaget maneh. Ternyata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini kaya raya, luwih sugih, konglomerat lah gampangane. Sampai ngitung duit, ngitung emas batangan itu di ruang tamu. Ini ngitung emas batangan. Sampai di sana Imam Syafi'i ndelomo. Napa jenengan kok ndomblong ngoten? Kula mboten nate ningali tiyang ulama sugihne kados jenengan. Lho, apa gak apik? Nek misale harta iki dadi tekku, nek pancen gak apik, luwih bahaya endi harta ini kalau dikuasai orang kafir, wong fasik misalnya, wong munafik, bahaya. Baru itu merubah mindset Imam Syafi'i bahwa justru harta itu lebih baik dikuasai orang-orang soleh, dikuasai kiai, dikuasai ustad, daripada wong-wong sing gaene totoan, judi, ngombe-ngombe. Bagaimana? Nah, berarti untuk agar kita itu bisa sampai pada ilmu-ilmu semacam ini, watasabbuhu fiya bil anbiya wal auliya. Contohlah para nabi dan aulia dalam menyikapi dunia. Contoh yang sugih-sugih wonten, contoh sing mboten sugih nggih wonten. Nabi Muhammad junjungan kita itu juga sederhana. Kalau Nabi Sulaiman tadi sugih, mungkin kita ada yang diberi rezeki kaya raya, contohlah Nabi Sulaiman. Yang kita yang sederhana, contohlah Nabi Muhammad. Kalau aulia contoh Abdul Hasan As-Sadzili. Tapi kalau sederhana contohlah Imam Syafi'i. Sahabat juga begitu. Ada yang kaya, Sayyidina Utsman, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, itu kaya raya. Tapi yang sederhana juga banyak. Bilal, Abu Darda, Abu Dzar Al-Ghifari, itu sahabat sing paling apa itu ya, hidupnya paling sederhana. Abu Dzar Al-Ghifari sangat menentang hidup yang bermewah-mewahan. Semua ada contohnya. Nah, kita jangan mengambil asumsi sendiri, nanti sesat, bisa tertipu. Maka watasabbuhu fiya bil anbiya wal auliya. Contohlah para nabi dan aulia dalam menyikapi dunia. Liyattadiha minhu, supaya jelas apa ilmu al khairat minhu saking tasabbuh, dari mencontoh itu kita enggak akan tersesat. Likulli sa'in, marang saben-saben wong kang sa'i melaku dengan agak berjalan cepat sa'i, ila talabihi marang luru ilmu akhirat biqadri rizki,
dengan kadar rizki. Napa niki? Peparing. Ya, diberi penjelasan. Rizki itu peparing. Betapa banyak di zaman mutaakhirin ini kita ini menganggap rizki itu adalah uang. Rizki itu hanya berupa gaji, berupa duit materi. Padahal rizki itu peparing. Nah, peparingi Gusti Allah niku latuh suha, ya, mboten saged diitung. Baik sifatnya dohir maupun batin, itu semua peparing. Itu semua rizki. Cuma kita di era modern ini seolah-olah dibatasi, rizki itu hanya berupa materi. Betapa sempit pemahaman kita tentang rizki. Di satu hadis di Jami'uz Zahir misalnya, Kanjeng Nabi dawuh, siapa orang yang bangun subuh atau sebelum subuh lah, dia badannya itu sehat, tidak ada yang sakit. Yang pertama. Yang kedua, dia ada di rumahnya sendiri. Bangun tidur subuh, ada di rumahnya. Karena kadang ada orang yang bangun tidur itu tapi di rumah sakit, sudah di ICU. Atau kadang-kadang bangun tidur di mana? Di tengah jalan dan sebagainya. Kalau kita bangun tidur badannya sehat, tidak ada yang dikeluhkan, tidak ada yang sakit. Juga di tempat tidurnya di rumahnya. Nah, yang ketiga, dia punya bekal atau makanan untuk 1 hari. Maka orang itu sebetulnya sudah selesai dunianya. Sudah sayonara. Sudah dia bisa mengucapkan selamat tinggal dunia, saya akan fokus ibadah, fokus njungkung nang Gusti Allah. 3 hal ini. Pada hari itu dia punya makan. Nah, makan itu berapa 1 hari? 2 kali kan cukup. Yang membuat ukuran makan harus 3 kali itu siapa? Bukti bahwa kita itu bisa makan sehari 2 kali, kita sebulan puasa Ramadan, kadang-kadang niku lho mboten sahur, gitu. Kadang-kadang niku aras-arasan sahur, nek mumpun arasan 5 dino, 10 dino, aras-arasan sahur mek ngombe teh anget kali napa jajan, napa kali roti. Nanti berbuka maghrib. Nah, berarti hanya 2 kali sebetulnya. Kalau ada orang punya rezeki seukuran dengan itu, badannya sehat, dia bangun di rumahnya sendiri, kata Kanjeng Nabi, 3 hal ini itu urusan dunianya sudah selesai orang itu. Artinya kalau dunianya sudah selesai, sudah dipenuhi Allah, harusnya dia fokus ibadahnya, khusyuk. Nah kan cuma hari itu. Lah besok, besok itu urusan besok. Belum tentu kita ada umur. Di hadis yang lain kan Kanjeng Nabi dawuh kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar, akhirat itu nanjak. Apa? Nanjak. Seperti gunung. Itu hanya bisa kita mencapai puncaknya sampai ke akhirat, artinya kebahagiaan akhirat, kalau kita dalam nanjak itu beban kita itu ringan. Kita hanya bisa sampai kalau beban kita ringan, gawane enteng. Abu Dzar Al-Ghifari tanya, nopo niku Kanjeng Nabi gawan sing enteng niku nopo? Gawan enteng iku ngene Abu Dzar. Awakmu dina iki ana gawe sarapan, wonten? Wonten ya, wonten Kanjeng Nabi. Gawe mangan engko bengi ana, wonten. Meneh ana gawe mangan. Boten wonten.
Abu Dzar itu besok buat sarapan ada, mboten wonten. Nah, Abu Dzar, kalau seandainya kamu besok apalagi lusa, apalagi bulan depan ada makanan, artinya punya uang untuk beli makan atau bisalah beli makan, berarti bebanmu itu berat. Karena ukuran orang dunia yang enteng itu sehari cukup bisa selesai. Urusan besok itu besok, enggak tahu kita. Kalau kamu Abu Dzar punya daharan, punya makanan buat besok, apalagi lusa, apalagi bulan depan, berarti bebanmu berat. Karena kamu tadi cuma hari ini, kamu sama kayak saya, enteng. Nah, cepat nanti nyampe mendaki ke akhirat cepat. Apa kabar kita? Punya kita sarapan buat besok? Punya. Buat lusa? Ada uang buat beli makan? Ada. Buat bulan depan? Ada. Tahun depan? Sampai disiap no pitung turunan. Wah, asik kok abot-abot itu. Ya. Tapi ya itu tadi, kita sikap kita yang penting. Kita bisa mencontoh anbiya wal auliya dalam menyikapi itu. Mungkin ya ada syarah dari hadis itu. Artinya begini, kalau kita punya daharan sampai sudah cukup, kok pikirannya si dunya wae, ya, si gak cukup, si kurang wae. Padahal sing wis jatah hari ini besok wis ono si kurang, nah itu baru bebannya berat. Tapi kalau wis gak usah dipikir, sak-sake teko, yang penting saya niat ibadah. Lalu kalau ada yang membutuhkan, sedekah jariyah, infak keluarkan, zakat terutama. Ini rezeki ya, ngomong rezeki tadi ambrah teman-teman di la biqadril jahdi, ora kelawan kira-kirane payah. Orang yang bisa sampai pada ilmu billah itu tadi adalah murni karena rizki, karena peparing. La biqadril jahdi, bukan karena hasil dari jerih payah kita. Karena itu orang yang makrifat itu dia murni karena Allah ingin mengenalkan dirinya pada orang itu. Bukan karena zikirnya, bukan karena hasil riyadhahnya, mujahadah, bukan. Tapi murni Allah ingin mengenalkan dirinya kepada si hamba. Betapa banyak orang yang sudah mendalami thariqah misalnya, sudah ikut mursyidnya berpuluh-puluh tahun, tapi ya belum wusul, belum makrifat. Ya karena makrifat itu peparing. Tidak bisa Allah didikte, itu nggak bisa. Saya tak betul-betul apa riyadhah mujahadah begini. Jenengan program sekian puluh tahun, kok yo pancet ngene-ngene ae yo. Itu karena kita iktimad alal amal, mengandalkan amaliyah akhirnya. Kalau di hikam kan gitu. Seolah-olah kalau sudah diprogram harus berhasil. Padahal ya terserah Allah, Allah tidak bisa didikte. Bukan karena kadar kepayahan kita. Ada orang yang tidak payah tapi terus baru tobat. Dia dari maksiat terus baru tobat. Sekian istiqomah berapa sudah dibukakan oleh Allah, sudah wusul, sudah makrifat. Betapa banyak yang seperti itu. Karena peparing. La biqadril jahdi, bukan karena tingkat kepayahan. Walaupun akan tetapi lagina ora cukup, ora semugi iku maujud
fihi ing dalam ilmu akhirat anil ijtihadi, saking ijtihad atau mujahadah itu. Kerja keras, kepayahan ya tentu itu butuh, tapi jangan memastikan. Sering ada meme apa itu status apa kerja keras apa hasil tidak akan mengkhianati kerja keras, misalnya gitu kan, banyak itu kalau di medsos. Meme seperti itu, gambar poster. Karena hasil tidak akan mengkhianati kerja keras. Ya enggak apa-apa. Kalau untuk semangat, untuk motivasi itu bagus. Tapi jangan memastikan. La biqadril jahdi, kesuksesan atau keberhasilan itu bukan dari kadar kepayahan. Betapa banyak orang yang bekerja sangat keras, mulai dari pagi sampai sore atau sampai malam, tapi rezekinya ya segitu-segitu saja. Dalam arti apa? Misalnya tingkat ekonominya begitu. Kalau kemakmuran itu hanya digantungkan pada kerja keras, berarti orang-orang yang bekerja kuli bangunan misalnya, kerja serabutan adalah orang yang paling kaya raya. Tapi betapa banyak orang yang ngapunten, bukan berarti ini meremehkan satu profesi. Betapa banyak orang yang kerja fisiknya ini betul-betul payah, capek, tapi secara kemakmuran ya biasa-biasa saja. Kalau kesuksesan, keberhasilan itu hanya karena kepintaran, maka orang-orang kaya raya itu adalah mereka yang profesor, S3, orang yang ahli, pakar-pakar. Tapi justru orang-orang terkaya, orang-orang yang sukses itu kan bukan profesor, bukan yang kerja keras. Elon Musk itu yang punya Tesla, kan sekarang orang paling kaya. Zuckerberg yang punya Facebook, itu yang bukan orang yang paling ngoyo, paling berkeringat, bukan. Juga bukan orang yang paling pinter. Maka silahkan kalau ya ini walakin la ighna fi anil ijtihad. Mujahadah itu memang pasti dibutuhkan kesungguhan, kepayahan. Tapi jangan menentukan seolah-olah mendikte hasil. Aku kerja keras pasti. Untuk semangat boleh, untuk motivasi. Tapi untuk keterikatan hati jangan. Kita akan kecewa dengan sangat pedih ketika betul-betul kita bekerja keras ternyata tidak hasil. Justru dampaknya bahaya. Kita akan putus asa akhirnya. Dilakoni koyok ngene pirang-pirang tahun. Ternyata yo gak hasil. Akhirnya dia menyalahkan pihak lain. Seperti orang bertorikoh tadi kembali. Berpuluh-puluh tahun saya ikut mursyid ini. Tapi kok yo gurung makrifat ya. Dikir setiap hari saya jalani setiap ba'dal maktubah. Kok belum makrifat. Saiki umurku wis umur sakmene. Akhirnya nyalahkan orang lain. Jangan-jangan wiridnya yang salah ini. Atau jangan-jangan guruku sih nggak pas mursyidnya, gitu ya. Bahayanya di situ. Justru dia menyalahkan pihak di luar dirinya. Karena di dalam hikam lagi sawabikul himam la tahriku aswarol akdar. Itu hikmah ketiga. Sawabikul himam, setinggi-tingginya atau sepayah-payahnya kita berusaha mencapai al-himam, cita-cita, harapan-harapan kita, program-program kita, la tahriku aswarul aqdar, tidak akan bisa menembus dinding takdirnya Allah. Kita ini ada dinding takdir, lek ancene wis dipageri kali Gusti Allah, sakmene jatahmu, sakmene mentokmu.
Kaya apa ngoyone mboten saged. Nah berarti kita nggak usah kerja keras dong. Ya bukan. Justru kerja keras kita itu kalau itu lillahi ta'ala dan kita tidak memastikan bahwa hasil, terus pokoknya aku ini diperintah Gusti Allah kerja keras, maka menjalankan perintah dalam rangka taat itu adalah menunjukkan kehambaan kita, bahwa kita ini tidak berdaya, kita itu lemah. Kita tidak akan bisa menembus benteng takdir Allah. Kita ini hamba sing napa mawon sudah ditentukan Allah. Nah, saya itu sudah bekerja keras tiap hari ini hanya untuk menjalankan perintahnya Allah kok. Dalam rangka taat. Saya bukan dalam rangka untuk pasti sukses, bukan. Nah, sehingga dia tiap hari bekerja, berangkat kerja itu enteng. Tidak punya beban apa-apa. Tidak punya beban harus berhasil. Enggak. Hasil yo alhamdulillah, ora hasil tetap alhamdulillah. Tapi tiap hari saya ini menjalankan perintah dalam rangka taat. Kita bekerja itu dalam rangka taat. Nah, kalau taat itu berarti ibadah. Justru disitulah ridhonya Allah turun. Bukan terus males-malesan. Fal mujahadatu mongko utawi mujahadah iku miftahul hidayah. Nah, ini harus digarisbawahi ya. Fal mujahadatu miftahul hidayah. Mujahadah itu adalah kunci dari turunnya hidayah. La miftaha laha, ora ono kunci iku maujud laha ing hidayah siwaha kang sakliyane mujahadah. Di Al-Qur'an kan ada ya, faman jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Faman jahadu, siapa yang orang itu bermujahadah, bersungguh-sungguh dengan segala kepayahannya, fina, dalam rangka menuju kepada kami Allah, lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan, akan kami berikan hidayah. Subulana apa itu? Bentuk jamak dari sabil, dari jalan. Akan kami buka banyak jalan, kata Allah. Siapa yang bermujahadah akan kami buka banyak jalan, tidak hanya satu jalan, banyak jalan. Karena jalan menuju Allah itu at-turuq ilallah, apa? Dalam istilah sufi at-turuq ilallah ka'an fasil makhluk. Jalan menuju kepada Allah itu sebanyak nafas makhluk hidup. Berapa nafasnya? Mboten saged dihitung. Faman jahadu fina, siapa yang mujahadah, Allah bukakan jalan subulana, jamak, bentuk jamak. Banyak jalan, tidak hanya satu jalan. Mungkin lewat jalan sedekah, mungkin lewat jalan khidmah, mungkin lewat jalan ngajar, mungkin lewat jalan belajar, ngaji, lewat jalan ngopeni anak, istri, mendidik anak, mendidik keluarga. Dibuka semuanya. Di situ bisa jalan yang bisa mengantarkan kita untuk wusul dan makrifat kepada Allah. Wa ammal ulumul lati la yuhmadu minha wallahu alam bisawab. Monggo kirim Fatihah kepada guru-guru kita seperti biasa. Mulai guru, bayangkan wajah guru-guru kita mulai TPQ mungkin ya, di pondok, di langgar-langgar, ada guru-guru kita mulai SD, TK dan sebagainya. Kita hadiahkan Fatihah terbaik kepada beliau-beliau yang sudah memberikan ilmu pada kita, kepada Abah Kiai Haji Masyudi Mukhtar, sampai bersambung sanad pada guru-guru beliau, gurunya terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.